Bentar, bentar, bentar. Ya, Assalamualaikum. Bentar, bentar. Online-nya Yo, kenapa? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kegagalan isolasi gas, yaitu ada 4 orang. Saya Muhammad Dias Pratama Ibnu Asar. Saya Muhammad Rafli Satriadi. Saya Julian Fahmi. Dan yang terakhir itu Dian Ardiansa. Saya Dian Ardiansa. Yo. Yo, slide selanjutnya Mas Fahmi. Next, next, next. Mah, Ya, yang pertama yaitu ada pengertian listrik. Listrik adalah aliran muatan listrik yang dapat menghasilkan energi untuk berbagai keperluan. Muatan ini dapat berupa elektron yang bergerak melalui penghantar seperti kawat tembaga. Next. Ya, yang pertama itu yang tadi adalah pembukaan atau pengertian listrik ya. Yang kedua yaitu ada pengertian isolator pada listrik. Isolator adalah komponen mekanis yang digunakan dalam teknik listrik untuk memisahkan sirkuit listrik dari arus yang mengalir melaluinya, memungkinkan pemutusan dan penyambungan aliran listrik ke mesin atau sistem sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya, teruskan Mas Fahmi. kegagalan bahan isolasi gas terjadi ketika gas yang berfungsi sebagai isolator listrik, pencegah arus bocor tidak lagi mampu menahan tegangan listrik dan akhirnya mengalami tembus listrik atau breakdown. Akibatnya, gas yang semula bersifat isolator berubah menjadi konduktor dan arus listrik mengalir melalui gas tersebut. Jenis-jenis kegagalan isolasi gas, yang pertama itu breakdown ionisasi atau streamer breakdown terjadi karena pembentukan ion dan elektron bebas yang berkembang menjadi jalur konduktif. Kedua, Towson breakdown disebabkan benturan elektron yang terus mempercepat ionisasi hingga loncatan listrik. Yang ketiga yaitu Paschen breakdown terjadi ketika kombinasi tekanan gas dan jarak elektroda mencapai kondisi tertentu, menyebabkan listrik menembus gas. Yang keempat, thermal breakdown disebabkan membuat gas kehilangan isolatifnya. Selanjutnya, Mas Rafli. Oke, yang selanjutnya adalah contoh gas, isolasi, dan aplikasinya. Yang pertama itu ada SF6 atau sulfur hexafluoride. Pengaplikasian gardu listrik gas, pemutus tenaga atau circuit breaker, dan trafo gas insulate. Yang kedua itu ada air insulation, pengaplikasian saluran transmisi udara, eh, dan line listrik di PLN dan percobaan laboratorium. Yang ketiga itu ada nitrogen atau N2. Pengaplikasiannya yaitu di pendinginan transformator, ruang kedap listrik, minyak, plus gas campuran trafo. Dan yang terakhir switchgear gear besar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya fenomena yang terjadi saat kegagalan. Yang pertama itu ada corona discharge, atau cahaya keunguan atau biru dan suara mendesis menunjukkan mulai terjadinya ionisasi. Yang kedua itu partial discharge.
atau kebocoran listrik kecil dalam gas sebelum breakdown total. Yang ketiga itu ada ARC atau loncatan bunga api atau spark, yaitu penetrasi penuh gas tidak lagi menahan tegangan atau arus besar melintas di udara atau gas. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Dian. Ngeblur nih. Baik, selanjutnya contoh kegagalan SF6 pada sirkuit breaker. Dalam video tersebut terjadi kegagalan bahan isolasi gas yang terjadi pada pemutus sirkuit yang berakibat pada pembentukan busur listrik yang tidak terkontrol atau flashover atau ARC flash antara konduktor bertegangan atau antara konduktor ke tanah, yang kemudian menyebabkan ledakan pada komponen peralatan tersebut. Kejadian tersebut terjadi karena penurunan kualitas gas SF6, misalnya karena kebocoran, kelembaban, atau kontaminasi yang berfungsi sebagai media isolasi dan pemadam busur api. Jika tekanan atau kemurnian gas turun, ia akan gagal memadamkan busur listrik yang menyebabkan ledakan. Selanjutnya, kesimpulan. Kegagalan bahan isolasi gas adalah fenomena penting dalam teknik elektrodaya yang terjadi ketika gas kehilangan kemampuan menahan tegangan sehingga timbul discharge atau ARC atau breakdown pemahaman. Fenomena ini sangat penting untuk perancangan peralatan tegangan tinggi seperti trafo, GIS, dan jaringan transmisi. Terima kasih. Ya, silakan Mas Farhan jika ingin bertanya. Dan sebelumnya mohon maaf Bu, sebelumnya kita sudah merekam, cuman tidak terekam. Maksudnya sudah coba tadi diskusi juga lewat Google Meet, cuman tidak bisa direkam Bu. Jadi ada pertama soal yaitu dari kelompok 1, kelompoknya Mas Munawir. Tadi pertanyaannya kegagalan bagaimana pengaruh suhu terhadap kekuatan isolasi gas ya? Yang pertama itu Mi. Ya, Iya, tahanan. Ya, ketahanan. Jadi yang pertama itu pengaruh suhu terhadap kekuatan isolasi gas ya, atau ketahanan. Yang pertama itu kekuatan isolasi gas atau kekuatan dielektrik adalah kemampuan gas untuk tahan medan listrik tanpa terjadi tembus listrik atau breakdown. Semakin tinggi kekuatan isolasi, semakin besar tegangan yang bisa ditahan sebelum gas mengalami loncatan listrik atau discharge. Dan yang kedua yaitu ada dari kelompok 4, Tubagus Ripki. ya. Soalnya itu yang mana ya? Oh iya, dalam operasional gas insulet atau GIS, apa indikasi yang paling awal yang paling menurun? Yang pertama yaitu indikasinya paling awal yang menurun yaitu tekanan gas SF6. Adalah indikasi paling awal yang menurun ketika ada perubahan kondisi pada sistem isolasi gas. Karena tekanan langsung dipengaruhi oleh kebocoran gas atau leakage, perubahan suhu lingkungan, atau degradasi gas akibat busur listrik atau arus discharge. Kenapa tekanan turun duluan? Karena SF6 adalah gas terkompresi, yaitu 5-7 bar. Sedikit kebocoran atau perubahan suhu bisa langsung terlihat dari perubahan tekanan. Dan GIS dilengkapi pressure sensor dan density relay untuk mendeteksi penurunan kecil sekalipun. Biasanya alarm muncul pada 90-95% dari tekanan normal.
Dan itu saja Bu yang dua itu yang dari kelompok 1 sama kelompok 4 yang bertanya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan seperti ini cuman tidak terrecord Bu. Silakan Mas Farhan jika ingin bertanya Mas Farhan. Saya ada suaranya nggak? Ada itu kelompok berapa Mas Farhan? Ya dari kelompok 3 kalau nggak salah. Saya mau nanya, saya Farhan dari kelompok 3 mau nanya apa perbedaan tentang corona discharge dan breakdown listrik penuh. Bedanya apa itu? Silakan yang ingin menjawab. Apa Mas? Pertanyaannya tuh apa perbedaan corona discharge Hmm. dan breakdown listrik penuh? Boleh, Ketik Mas. Silakan. ada suaranya nggak? Ada. Ada. Izin menjawab dari pertanyaan dari Saudara Farhan. Mas. Perbedaan utama antara corona discharge dan breakdown listrik penuh terletak pada tingkat ionisasi, daerah terjadinya, dan dampaknya terhadap isolasi. Penjelasannya itu, corona discharge adalah pelepasan listrik sebagian atau partial discharge yang terjadi di sekitar permukaan konduktor bertegangan tinggi, biasanya pada ujung tajam atau titik dengan medan listrik tinggi. Terus kalau breakdown itu listrik penuh adalah kegagalan total isolasi di mana seluruh jalur antara dua elektroda menjadi konduktif akibat ionisasi total medium, yaitu gas, cair, atau padat. Bersih. Oke, cukup. Oke, izin menambahkan ya. Jadi ada perbedaan lagi untuk akibatnya. Jika corona discharge yaitu akibatnya kehilangan energi, intervensi radio dan merusak isolasi perlahan. Dan untuk breakdown yaitu kerusakannya fatal pada isolasi, yaitu seperti sistem biasanya ngetrip dulu atau langsung rusak total. Atau ada yang kedua yaitu efek visualnya. Untuk corona discharge itu ada cahaya biru atau purple kecil, kadang bersuara mendesis sebelum meledak gitu ya. Terus yang untuk breakdown yaitu langsung terjadi loncatan api, listrik besar atau arcs atau flashover. Cukup, Mas Farhan? Cukup. Oke. Cukup ya semuanya. Dian, Pami, Julian. Cukup. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.